Salam Persma, selamat datang di Bangku Depan, podcast Lembaga Pers Mahasiswa Kompen. Aku Adinda yang bakal menemani kalian di podcast Bangku Depan episode 1. Aku kasih tahu nih, buat kalian yang belum tahu tentang podcast Bangku Depan. Jadi, podcast Bangku Depan adalah podcast LPM Kompen yang menghadirkan narasumber untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang tengah marak diperbincangkan, meliputi isu seputar kampus maupun luar kampus. Pastinya dikemas secara menarik dan seru. Pada podcast Bangku Depan kali ini, kita telah menghadirkan narasumber Ibu Kurnia Ekasari selaku Pembantu Direktur 1 Politeknik Negeri Malang. Dan topik yang akan kita bahas yaitu mengenai perkuliahan tatap muka terbatas semester genap tahun ajaran 2021-2022 di Politeknik Negeri Malang. Pada podcast Bangku Depan kali ini, kita telah menghadirkan narasumber Ibu Kurnia Ekasari selaku Pembantu Direktur 1 Politeknik Negeri Malang. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai perkuliahan tatap muka terbatas semester genap tahun ajaran 2021-2022 di Politeknik Negeri Malang. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut Ibu Kurnia mengenai sistem perkuliahan di Polinema selama masa pandemi ini? Ya, jadi kalau kita bicara tentang sistem perkuliahan semasa pandemi, selama 2 tahun terakhir ini kita sudah menggunakan hybrid learning atau blended learning ya. Jadi di awal tahun pertama masa pandemi itu memang kita hampir 100% itu menggunakan metode daring ya, karena pada saat itu memang kondisi masih sangat tidak bisa diduga dan banyak orang yang panik sehingga saat itu semuanya harus aman dari sisi kesehatan sehingga perkuliahan dilaksanakan secara fully daring. Nah, pada semester kemarin itu sudah dimulai untuk menggunakan hybrid ya. Jadi hybrid learning atau blended learning, dan itu juga diterapkan di semester ini. Karena mengacu pada semester kemarin, sistem tersebut sudah bisa berjalan dengan baik ya. Kalau semester kemarin mungkin kapasitas ruangan itu digunakan 1/4-nya untuk mahasiswa saat berpraktek, tapi pada semester ini itu kita tingkatkan 50%-nya. Jadi kalau misalnya dalam satu ruang praktikum itu kapasitasnya adalah untuk 32 orang, maka kalau kita bagi berarti itu adalah 16 orang untuk semester ini. Kalau semester kemarin itu hanya untuk 6 orang seperti itu, atau sepertiganya dari itu ya. Jadi depend on kebijakan dari masing-masing jurusan, tetapi intinya bahwa prokes itu telah diterapkan dengan baik ya. Jadi kita menggunakan hybrid learning, jadi sebagian mata kuliah yang sifatnya teori itu diajarkan secara daring, dan yang praktikum itu diupayakan untuk dilaksanakan secara luring. Nah, selama perkuliahan secara luring itu mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti prokesnya. Kalau kita di sini mengenal 5M ya, yaitu yang pertama menggunakan masker, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Dan yang satu lagi tadi mengurangi mobilitas. Nah itu. Nah di dalam kampus itu sudah diupayakan seperti itu ya. Tetapi kadang-kadang mahasiswa itu mungkin karena sudah lama tidak kuliah, kemudian senang ketemu temannya, jadi lupa untuk menjaga jarak ya, dempet-dempet seperti itu. Kadang maskernya juga dilepas seperti itu. Jadi sebetulnya nanti kalau misalnya semuanya bisa menerapkan prokes dengan baik ya, sadar bahwa semua orang itu harus sehat supaya bisa dapat ilmu ya. Kalau sehat kan bisa praktek dengan baik gitu kan, kuliah bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Maka saya rasa penularan daripada
penyakit bukan penyakit ya, pandemi ini bisa minimumkan seperti itu. Kenapa? Karena semua sadar untuk hidup sehat. Saya ulangi lagi, mau menggunakan masker, mau mencuci tangan, mau menjaga jarak, mau menghindari kerumunan, kemudian mau mengurangi mobilitas. Tetapi di kampus oke lah prokes diterapkan. Ketika pulang mereka merasa memiliki waktu banyak, ya kan? Jadi di kampus bisa dikontrol, di luar tidak terkontrol. Nah mungkin bisa jadi anak-anak ini apabila terkena wabah ini itu sumbernya bukan di kampus tetapi di luar kampus. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Kenapa? Mumpung aku ketemu temanku, aku ngopi gitu kan. Seperti itu. Gerumbul-gerumbul, maskernya lupa dilepas, tertawa hahihi gitu kan. Nah, padahal penularan salah satunya lewat droplet. Nah, itu ya. Jadi jangan menyalahkan kampus sebagai klaster baru penyebaran COVID ya. Kampus sudah berusaha untuk menerapkan prokes dengan baik. Termasuk di sini sudah ada satgasnya juga ya. Kalau ditanyakan apa tugas dari satgas, ya pasti satgasnya akan merencanakan untuk melakukan penerapan prokes kesehatan dengan baik di kampus. Misalnya menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan cek suhu. Meskipun saat ini itu ya orang yang suhunya rendah itu bisa jadi dia OTG itu kan. Nah jadi tidak menjamin juga. Makanya yang harus disiplin itu adalah ya semua kita sivitas akademika. Ya, tidak bisa kita nyalahkan kampusnya yang jadi klaster, tapi kita sebagai bagian dari kampus ini kalau kita tidak tertib dan disiplin, ya kita termasuk bagian yang disalahkan. Seperti itu. Jadi ini ceritanya panjang dan memang sumber daripada keberhasilan atau suksesnya suatu bangsa itu salah satunya adalah kedisiplinan dalam berperilaku. Ya, ini kita sudah COVID ini mengajarkan kita untuk membentuk suatu budaya baru. Budaya baru apa? Yaitu untuk menjadi orang yang bersihan. Ya kan seperti itu. Jadi mari kita bersihan gitu. Membersihkan diri kita, tanggung jawab terhadap diri kita dan lingkungan kita, karena kita hidup nggak sendirian gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bersihan, orang lain nggak bersihan, kita bisa terdampak ya. Orang lain bersihan, kita nggak bersihan, orang lain bisa terdampak. Dan yang terdampak itu bukan hanya kita tetapi juga keluarga kita. Jadi misalnya saja gini mahasiswa, udah aku ngafe udah lama ketemu temen gitu kan, dia berangkat sehat-sehat saja, nggak sadar ada temennya lupa gitu ya, prokesnya nggak digunakan, kemudian terkena gitu, pulang yang terkena juga orang yang ada di rumah juga. Seperti itu. Jadi itulah namanya saling berkaitan ya, hidup kita itu interconnected. Jadi kita itu harus peduli tidak hanya kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada orang lain. Seperti itu ajaran daripada pandemi itu. Lalu selanjutnya, bagaimana tanggapan Bu Kurnia mengenai COVID-19 dengan varian Omicron yang sekarang sudah merebak, dan bagaimana pengaruhnya untuk perencanaan perkuliahan semester mendatang? Ya, kalau kita amati itu memang ada banyak varian ya daripada COVID ini. Nah, yang sekarang itu adalah variannya itu adalah Omicron. Kalau kita baca kita berdoa semoga kita semua sehat gitu kan ya. Tetapi apabila itu menimpa kita, itu yang jelas kita tidak boleh panik, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita cari solusinya, itu bagaimana cara mengatasi supaya kita bisa sembuh dari
penyakit ini dengan cepat. Nah, kalau dari berita yang saya dengarkan maupun dari bacaan yang saya baca, itu Omikron ini memang lebih cepat menular, ya. Kemudian tetapi dia lebih cepat sembuh, gitu ya. Jadi orang-orang yang terdampak Omikron ini efeknya itu dari yang saya baca itu tidak seberat yang varian Delta. Jadi ini seperti flu biasa sebetulnya ya. Jadi seperti flu biasa. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya mahasiswa terdampak ini? Pertama, dia otomatis harus menghindar untuk bertemu dengan orang lain supaya orang lain tidak tertular. Kemudian yang berikutnya, dia harus banyak istirahat, makan, minum secukupnya, air putih itu yang banyak, kemudian vitamin C 1000 gram itu diminum, dan kalau misalnya ada suplemen lain yang bisa membuat daya tahan tubuhnya meningkat, itu dalam jangka waktu 5 hari insya Allah sudah akan sembuh seperti itu, sepanjang dia tidak komorbid ya. Nah, beberapa nakes yang saya tanya itu selalu mengatakan bahwa kalau terdampak daripada ini Omikron maupun artinya COVID-19 itu sebetulnya dalam waktu 4-5 hari itu sudah tidak menular. Jadi kalau nakes itu di hari kelima dia sudah boleh bekerja kembali ya, tetapi untuk amannya itu memang sampai 10 hari. Jadi sarannya kalau misalnya mahasiswa mau kuliah secara PTM ya, itu mahasiswa yang bersangkutan itu harus dalam kondisi sehat. Ya, dalam kondisi sehat itu berarti kalau dia demam, batuk, pilek, sebaiknya dia tidak masuk dan izin kepada dosennya. Makanya ketika di awal perkuliahan ini kan kami gitu ya, di pihak Polinema dan Satgas Covid Polinema itu mensyaratkan bahwa mahasiswa itu harus sudah divaksin 2 kali. Untuk yang bisa ikut praktikum ya, sudah divaksin 2 kali dalam kondisi sehat, tidak batuk, pilek dan lain-lain. Kemudian di awal perkuliahan itu disarankan untuk sudah melakukan tes antigen dengan biaya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi itu dia juga harus membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki penyakit atau komorbid yang dapat mengakibatkan dampak di masa depan seperti itu terhadap dirinya. Dan yang berikutnya lagi harus ada persetujuan dari orang tua bahwa mahasiswa yang bersangkutan bisa melakukan perkuliahan PTM. Jadi ini juga dilaksanakan di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Kenapa perguruan tinggi itu mengizinkan untuk tatap muka 50% dari kapasitas ruangan itu? Karena tidak menginginkan adanya sesuatu learning outcome yang hilang, ya gitu ya, ada budaya yang hilang juga gitu ya. Jadi supaya budaya belajarnya ini juga terbentuk, budaya etikanya juga terbentuk, cara bersosialisasi juga terbentuk, dan ilmunya juga bisa disampaikan dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi mahasiswa harus care dengan dirinya sendiri, itu tadi, terapkan 5M. Okay. Lalu tadi seperti kata Bu Kurnia ya, kalau dari Polinema sendiri sudah menerapkan prokes dan sudah menerapkan ada syarat-syarat tertentu bagi mahasiswa yang ingin berkuliah tatap muka. Nah, karena kerumunan tersebut tidak hanya maksudnya ketika tatap muka itu tidak hanya bertemu di kampus saja, tetapi di luar juga, karena sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman. Nah, kalau seperti itu terjadi, naudzubillah ya Bu, kalau terjadi mahasiswa ada yang terdampak, bukan. Nah, itu dari Polinema tanggapannya seperti apa? Sebetulnya sejak awal adanya pandemi itu kan sudah ada Satgas Covid ya di Polinema itu, dan biasanya kita melakukan standar prokes Satgas yang ada di Indonesia gitu. Jadi yang pertama pasti akan dilakukan pengawasan kepada semua mahasiswa, akan ada
pendeteksian gitu, siapa yang terkena sakit gitu kan. Kemudian kalau ada yang terkena sakit gitu, kemudian biasanya kemudian akan di swab gitu, apakah dia positif atau negatif, dan kemudian kalau seperti itu akan dibantu untuk memberikan obatnya seperti itu. Jadi mungkin karena sekarang pemerintah pun juga sudah tidak menyediakan bantuan untuk yang terdampak itu di rumah sakit dan jangka waktu yang lama gitu ya, dan terkait mungkin juga dana pemerintah yang semakin menipis, maka masyarakat itu diliterasi gitu kan, untuk melakukan isolasi mandiri di rumah seperti itu. Jadi karena pemerintah melakukan hal seperti itu, maka di dalam Polinema nanti juga akan dilakukan hal yang sama seperti itu. Jadi intinya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh program pemerintah, tetapi kita tidak lepas itu saja. Pasti secara medis itu akan dibantu oleh Satgas Polinema untuk obat-obatan yang diperlukan seperti itu. Nah, kalau ada mahasiswa yang terdampak seperti itu nanti langsung konfirmasi ke bisa di klinik itu kan, ada siapa yang harus bisa di CP-nya itu kan, ada kontak personnya siapa. Jadi nanti biasanya kalau ada yang sakit juga nanti akan dilakukan semacam mapping atau penelusuran gitu, anak ini sudah bertemu dengan siapa saja, nanti semua itu akan dites gitu, dan sehingga ketemu siapa-siapa yang positif supaya mereka bisa melakukan isoman dan tidak mengakibatkan orang lain untuk menjadi sakit. Jadi intinya itu, mahasiswa harus disiplin ya, jangan karena jauh dari orang tua, sudah lama tidak bertemu dengan orang teman-temannya, ngobrol ngalor ngidul ke kafe gitu ya, harus bisa menjaga dirinya sendiri, membatasi dirinya sendiri. Jangan hanya kesenangan yang dicari, tetapi juga kesehatan dan keberlangsungan hidup kita yang lama dan manfaat seperti itu. Lalu kembali lagi ke pelaksanaan perkuliahan luring. Nah, itu kan diprioritaskan untuk kuliah praktik atau praktikum ya Bu. Nah, itu untuk jurusan teknik karena lebih banyak kuliah praktiknya, itu bagaimana sistemnya Bu? Ya tadi seperti yang dijelaskan ya, bahwa mahasiswa yang melakukan praktek sebetulnya nggak hanya teknik ya, yang non teknik pun sebetulnya komposisi praktek itu semua sama, 60% praktek 40% teori. Cuman mungkin kalau yang teknik lihatnya yang orang-orang yang rekayasa itu prakteknya apa sih gitu kan ya kan, jadinya seperti itu. Jangan salah gitu ya, kita prakteknya juga susah gitu kan. Nah itu, jadi supaya tidak menimbulkan menilai satu jurusan terlalu rendah dan satunya terlalu tinggi, kita anggap aja semua sama seperti itu ya. Jadi standarnya yaitu tadi, bahwa di dalam ruangan itu hanya bisa digunakan maksimal 50% mahasiswa untuk yang ada di ruangan itu, dan mereka harus mengikuti prokes ya. Prokes itu yang pertama, bahwa kalau di pengumumannya Pudir 1 itu disebutkan bahwa mahasiswa itu harus sudah berada di Malang 3 hari sebelum perkuliahan dimulai. Artinya dari 3 hari ini kita bisa melihat apakah anak ini dalam kondisi sehat atau tidak, seperti itu. Nah setelah itu baru dia bisa masuk perkuliahan, dengan syarat itu tadi, dia sudah memiliki 2 kali vaksin. Kalau misalnya dia punya komorbid, dia harus membuat surat tertulis bahwa dia memiliki penyakit ini yang ditandatangani mungkin oleh orang tua dan maupun surat dokter seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah izin bukan dokter tapi dari orang tua, bahwa anak tersebut boleh ikut kuliah di laboratorium secara luring. Nah kemudian di dalam bengkelnya yang otomatis, bengkel atau laboratorium yang akan dilaksanakan sama persis ketika sebelum pandemi terjadi, cuman dengan menerapkan prokes 5M tadi. Ya. Kalau 5M-nya diterapkan itu bisa meminimalkan gitu ya kan. Kadang-kadang lupa, gablok-gablokan gitu anak-anak itu. Lalu kalau untuk jurusan administrasi niaga dan akuntansi Bu, kan gedungnya masih dalam masa pembangunan, itu nanti bisa
bagaimana untuk perkuliahan tatap mukanya? Ya, kan kita pertama kita sistemnya masih hybrid, ya kan? Hybrid itu kan artinya teori itu bisa diajarkan secara daring dan itu kan tidak membutuhkan ruangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, praktikum semua laboratorium itu sudah dipindahkan. Jadi sebelum gedung itu dihancurkan, gedung AC itu laboratorium itu sudah dipindahkan ke gedung AE dan ke gedung AF. Termasuk perkuliahan itu kita juga sudah punya perkuliahan yang di Geraha lantai 1 itu beberapa ruang, banyak ruang yang ada di sana. Jadi kalau misalnya nanti semester depan itu tatap muka 100% misalnya seperti itu ruangannya sudah dipikirkan jauh hari sebelum gedung itu ditiadakan. Jadi mahasiswa nggak perlu khawatir, ada ruang. Ya, jadi bisa memakai gedung AE, AF, dan Geraha Polinema ya, Bu? AE, AF, dan Geraha Polinema, dan gedung AD dan AC yang ada saat ini. Kalau memang itu digunakan ya. Nah, lalu karena di jurusan AN dan akuntansi itu prakteknya tidak seperti Iya, teknik tidak ya? kayak bengkel gitu Iya. kan tetap ada Mbak praktek itu kalau di makanya itu tadi jangan memandang rendah karena tidak tahu gitu kan ya. Jadi prakteknya tetap ada gitu ya. Jadi kita menggunakan laboratorium, mungkin kalau di AN itu namanya laboratorium perkantoran, ada juga laboratorium pengetikan. Itu kan kalian kalau misalnya belajar ngetik gitu, ada instruktur sama tidak ada instruktur kan beda. Iya, pasti beda. Ya kan, yang dari jurusan teknik itu kan tidak diajari ngetik speed 10 tangan gitu kan. Jadi tangannya bisa 3 jari kanan kiri 6 jari gitu kan. Tetapi kalau di AK dan AN itu kan diajari ngajar pakai 10 tangan. Jadi kalau misalnya kalian ngobrol ini sambil ngetik tetap nggak salah seperti itu. Nah, itu kelihatannya sepele tetapi ketika mereka bekerja itu sangat bermanfaat dan diakui seperti itu. Kemudian ada lagi laboratorium yang lainnya yang tentu saja berbeda dengan alat-alat mesin yang banyak. Kalau misalnya ada di teknik mesin maupun teknik kimia misalnya, tetapi mungkin yang agak mirip itu adalah AN, AK sama teknik informatika. Jadi kita lebih banyak menggunakan komputer gitu seperti itu, tetapi semua yang dipelajari ada sistem maupun softwarenya itu ada di dalam komputer. Ataupun praktek yang harus digunakan menggunakan ini ya modul seperti itu. Nah, itu di dalam kelas dan tetap mengikuti prokes. Kapasitasnya 50%. Ada Mbak, jangan khawatir. Ya, lalu pengawasan protokol kesehatan di lingkungan kampus itu bagaimana Bu penerapannya Ya, sejauh ini? sejauh ini tadi seperti yang sudah saya bilang ya, fasilitas itu apa sih fasilitas yang terkait dengan meminimisasi penyebarnya pandemi ini, yaitu yang pertama kita sediakan tempat cuci tangan, karena kan kalau kita tentang 5M itu kan berarti kan menggunakan masker, ini kewajibannya mahasiswa. Dari rumah dia harus sudah menggunakan masker. Mencuci tangan, nah ini kita sediakan dan sama sabunnya, ya kan. Termasuk juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, itu di beberapa tempat juga sudah disediakan hand sanitizer. Artinya ketika di tempat itu tidak ada air atau sabun untuk mencuci tangan, dia bisa menggunakan hand sanitizer seperti itu. Kemudian yang berikutnya menjaga jarak. Menjaga jarak ini adalah kewajiban masing-masing orang, masing-masing mahasiswa. Ya. Yang berikutnya lagi adalah menghindari kerumunan. Ini tidak hanya menjadi kewajiban dosen dan Satgas Covid, tetapi juga menjadi kewajiban mahasiswa. Tertawa kan Mbaknya? Ya karena ini mahasiswanya kadang-kadang tidak mau dikasih tahu, jadi kadang-kadang itu kita jaga jarak ya gitu. Ya, tapi tetap aja nempel-nempel gitu. Dan terakhir itu tadi adalah mengurangi mobilisasi. Ya kalau misalnya semuanya
tertib untuk melakukan hal ini, ya insya Allah bisa diminimumkan gitu kan. Tapi kalau tidak tertib ya malah kita yang jadi penyebab kan gitu kan. Karena kan maunya itu mahasiswa sehat, tapi mahasiswa juga harus membuat orang lain sehat. Gitu. Ya, jadi bukan hanya tugasnya Satgas Covid, tetapi juga menjadi tugas kita semua yang ada di kampus. Iya, baik. Jadi untuk kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, perkuliahan tatap muka semester genap tahun ajaran 2021-2022 itu dilaksanakan secara hybrid learning dengan maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan selebihnya nanti bisa dilakukan secara daring ya Bu. Iya. Lalu untuk syarat-syarat yang harus dilakukan mahasiswa ketika melakukan perkuliahan tatap muka, yaitu yang pertama harus benar-benar sehat. Ya. Lalu ada surat izin dari orang tua memperbolehkan anak untuk melakukan perkuliahan tatap muka, dan apabila ada penyakit penyerta itu harus diberitahukan ada penyakit apa saja. Seperti itu ya Bu. Ada lagi vaksin 2 kali. Ya, harus diwajibkan vaksin 2 kali. Nah, lalu untuk mahasiswa diharapkan harus selalu menjaga 5M ya Bu, yang tadi memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menghindari kerumunan. Nah, itu nggak cuma di kampus aja, di luar juga harus ya Bu. Lalu menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Nah, yang terakhir dari Bu Kurnia, mungkin ada pesan buat mahasiswa yang melakukan perkuliahan tatap muka. Ya, selamat datang di kampus Biru Polinema untuk mengikuti perkuliahan luring ya atau offline. Jangan terlalu berbahagia karena bisa masuk kampus karena karena kalian harus menjaga maksudnya ini ya, jangan terlalu berbahagia. Itu bukan bahagia yang bagaimana, itu euforia gitu ya. Euforia, wah aku sudah lama nggak masuk kampus, aku ke kampus nih ketemu teman gitu kan, hore gitu kan. Nah ini tolong diingat supaya prokesnya diikuti ya, prokesnya diikuti itu bolak-balik sudah kita sampaikan. Jadi mbaknya tadi juga sudah bisa menyimpulkan 5M-nya itu tolong dipatuhi. Nah kalau ini bisa dipatuhi, insya Allah perkuliahan bisa berjalan lancar. Jadi Anda bisa pintar ya karena ada tambahan ilmu dan keterampilan, tapi Anda juga tetap sehat. Kalau kita sehat maka kita bisa beraktivitas apapun itu ya. Tetapi kalau kita tidak sehat maka kita tidak bisa beraktivitas dan jadi merepotkan orang. Bukan kita nggak mau direpotkan ya, tetapi kan kita belajar untuk hidup mandiri. Kalau sakit itu nanti orang tuanya kepikiran ya, teman-teman di lingkungannya kepikiran gitu kan. Jadi semua akan menjadi apa ya, kalau saya bilang menjadi direpotkan itu kok tidak pantas gitu ya. Tetapi intinya ya itulah, kita harus bertanggung jawab kepada kesehatan diri kita sendiri supaya kita tetap sehat dan tidak merepotkan orang lain. Saling menjaga itu berarti kita saling mencinta gitu ya. Hidup tidak untuk diri sendiri tetapi hidup untuk sesama. Tunggu podcast Bangku Depan episode selanjutnya ya. Tetap ikutin terus berita terbaru kami di web lpmkompen.com, Twitter, Instagram, Facebook di LPM Kompen, Line di @rlo8427j, dan YouTube LPM Kompen TV. Aku Adinda, pamit undur diri. Selamat bertemu di podcast Bangku Depan episode 2 ya. Kompen kritis dinamis.